Pria tampan ini benar-benar sial. Belum kehabisan napas. Tunangannya menyerah pada pengobatan. Lin Tianxuan, pewaris keluarga terkaya di Jiangdu, dijebak oleh tunangannya dan orang lain. Keberadaan saudara perempuannya Lin Xiner juga tidak diketahui. Kitab Hati Kaisar Obat. Salju ringan. Sayang, aku telah menyakitimu, Lin Tianxuan, sampah itu baru saja mati. Kita tidak ingin terlalu terbuka. Karena Tuhan telah memberiku kesempatan untuk hidup lagi. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan tempat untukmu. Cepat keluar, aku mencari salju putih. Biarkan dia keluar menemuimu. Kamu mencari salju. Biarkan dia keluar menemuimu. Hei, hari ini, nona baik kita, bertunangan dengan putra keluarga Qi. Tidak ada bubur dan nasi untukmu. Pergi dari sini. Tuan muda, Tuan muda, Tuan muda, Anda di sini. Dari mana datangnya anjing liar itu? Cepat suruh dia pergi dari sini. Apakah Anda mendengar itu? Cepat, cepat, Bai Tao. Lin Tianxuan, kenapa kau belum mati? Lin Tianxuan, semua ini, kakak perempuanku yang menyakitimu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong lepaskan aku, apa yang kau katakan? Tolong lepaskan aku. Apa yang kau katakan? Xiao Qi, kau harus memberi kami 30% saham Lin. Xiao Sui memberikan mahar. Ibu mertua, jangan khawatir. Bagaimana dengan milikku di masa depan? Ini hanya milik Xiao Sui, tidak enak. Lin Tianxuan, Hi Xiao tahu, siapa yang memukulmu seperti ini? Aku yang memukulnya. Lin Tianxuan, kamu masih hidup. Bai Sui, aku tidak mati. Kamu kecewa, aku tidak bisa. Bukankah anjingmu sudah mati sejak lama? Hei Xiao Tao. Xiao Tao, bangun. Xiao Tao, Xiao Tao. Lin Tianxuan, kamu berani memukul anakku. Ibu. Bai Sui, kamu menyuap sopir truk, tabrak aku dengan mobil. Pernahkah kamu memikirkan hari seperti ini? Kamu menyuap sopir truk, mobil itu menabrakku. Pernahkah kamu memikirkan hari seperti ini? Aku benar-benar tidak menyangka itu. Kamu, anjing sampah keluarga Lin, masih bisa naik kembali. Kamu bahkan tidak lihat itu apa. Ya. Bai Sui, kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Kamu bukan yang di atas lagi. Tuan muda tertua keluarga Lin. Kamu sekarang anjing. Aku bisa menjepitmu sampai mati dengan jariku. Hanya sampah tak berdaya. Aku sarankan kau tahu diri. Tunduk dan jadilah pria. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku melupakan cinta lama. Bai Sui, kita akan berhitung perlahan-lahan nanti. Xiner. Aku akan membawanya pergi. Itu angan-angan. Kau melukai Xiao Tao. Kau masih ingin pergi dengan mudah. Sedangkan Lin Xiner, si bodoh itu. Aku sudah dikirim ke rumah sakit jiwa. Apa yang kau bicarakan? Seret sampah ini keluar dari sini. Kau juga pantas mendapatkannya. Aku akan memberimu kesempatan lain. Di mana Lin Xiner? Aku bilang. Dia di sini. Sanatorium keluarga Yin. Perhitungan ini akan diselesaikan perlahan nanti. Tak satu pun dari keluarga Qi dan keluarga Bai bisa lolos.
setiap hari selain makan hanya tidur. Hanya orang bodoh. Cepat minum obatmu. Aku tidak mau makan. Biarkan kau memakannya. Jangan tunda waktu tidur, nyenyak nona tua. Hentikan. Hentikan. Siapa di antara kalian yang berani memukulku? Sedangkan untuk satpam bukan pembuat onar. Ah, jangan menangis, jangan pukul aku. Aku minum obat. Kamu berani memukulnya? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku juga melakukan apa yang diperintahkan Nona Bai. Tuan Zida benar-benar kucing atau anjing. Guru, jangan lihat tempat seperti apa ini. Usir dia dari sini. Aha. Lepaskan. Aku si pendek. Hentikan. Nonain, mengapa kamu di sini? Ada anggota keluarga yang datang untuk membuat masalah. Aku akan meminta satpam untuk memberi pelajaran padanya. Dengan cara apa kamu memberinya pelajaran? Nonain, aku yang pertama membuat masalah. Pukul aku. Aku lihat bagaimana kamu memperlakukan pasienmu. Kamu dipecat. Mulai sekarang. Selama ada aku, Yin Xingyue masih bersandar pada langit. Tidak ada satupun sanatorium yang mau menerima mereka. Nonain, saya Putri Dekan Kuo. Bagaimana? Sudah lama aku tidak muncul. Aku tidak tahu kau sudah banyak mengganti nama belakangmu. Anjing melawan kekuatan manusia. Ah, kepalaku. Sakit sekali, dan aprikotnya enak. Sakit sekali. Jangan takut pada kakakku. Kakak. Aprikot baik-baik saja. Sakit. Sebenarnya itu adalah 5 racun. Keluarga Zebai tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Siapa sebenarnya itu? Ini adalah keajaiban dalam dunia medis. Agennya berhasil. Siapa kamu? Aku Yin Xingyue, putri dari keluarga Yin di Jiangdu. Kapan ada lagi keluarga Yin di Jiangdu? Apakah ada yang salah denganmu? Kakekku terkena penyakit serius sebulan yang lalu. Mencari dokter terkenal di seluruh dunia tidak ada gunanya. Aku ingin memintamu untuk mencobanya. Ini kunci mobil dan villa Zongshan. Ini uang muka. Setelah urusan selesai, keluarga Yin akan berada dalam bahaya serius. Penyakit siner masih membutuhkan banyak biaya. Aku ingin kesepakatan sebesar 5 juta. Yonyeon, ada apa denganmu? Yonyeon, ada apa denganmu? Jangan menarikku. Aku akan pergi ke dokter. Bulan. Aku hampir mendekati akhir waktuku. Tidak membantu menemukan siapapun. Apa yang kau? Ambilkan satu untukku hari ini. Pak, tidak ada janji temu di sini. Tidak mungkin untuk masuk. Silakan pergi. Kami punya janji. Restoran kami. Bukannya kalian berdua hantu miskin bisa membuat janji. Uang untuk makan di sini. Aku bersumpah kau tidak akan mendapatkannya seumur hidupmu. Mau menakuti siapa? Kau berani di depanku sebagai orang miskin dan masam. Cepat minggir, kakak. Ayo pergi. 3 tahun. Tak terduga, Jiang memiliki banyak hal yang bersifat adu anjing. Oke, kemarilah, ada 2 anjing liar di pintu. Usir mereka dari hadapanku. Satu hal lagi. Kenapa kamu masih ingin memukul seseorang? Kamu sanggup membayarnya. Hentikan.
Aku akan lihat siapa yang berani menyentuhmu. Tuan Kobayashi adalah tamu terhormat keluarga Yin kami. Itu juga bukan sesuatu yang bisa kamu fitnah dan bully seenaknya. Nona Lee, maaf, saya tidak tahu. Saya belum akan pergi dari sini. Tuan Kobayashi, kondisi kakek saya semakin memburuk. Silakan ikut saya ke rumah Anda. Sudah hangat, siapkan untuk jenazah secepat mungkin. Aduh, orang tua itu akhirnya bosan. Kasus. Saya pasti akan memimpin keluarga Yin dengan baik. Bagaimana kabar kakek? Aku membawa dokter ajaib dan menyelamatkan. Rambut ini belum tumbuh. Kau berani menyebut dirimu Tuhan, gadis dari keluarga Y. Jangan tertipu oleh seseorang. Kapan itu? Bisakah kau tidak membuat kekacauan? Biarkan orang tua itu hidup. Tenang, tidak akan ada kegagalan bersamaku. Aku adalah dokter yang merawat dari Universitas Kedokteran Tiongkok Bawah. Aku datang untuk seorang pria tua yang sakit. Beraninya kau mendominasi di depanku. Benda macam apa? Kau menganggapnya serius. Itu sudah cukup baginya. Ayo. Usir aku dari keluarga Yin dengan niat ini. Seseorang datang untuk mengusirku dari keluarga Yin dengan niat ini. Tidak, pergi dari sini, pergi dari sini. Ayah, aku tahu bahwa kau memiliki penampilan alami sendiri. Pasti akan bangun. Begitukah? Tapi apa yang kupikirkan? Kau berharap aku mati lebih cepat. Bagaimana mungkin? Jangan dengarkan pria muka putih kecil itu. Aku sakit. Bukan orang tua bodoh. Bagaimana bisa kau tidak melihat ambisi pangeran itu? Pergi. Ayah, aku sempat bingung. Berikan aku kesempatan lagi. Pergi dari sini sebelum aku marah. Satsuki, kali ini berkat kamu. Kamu belum secara resmi memperkenalkan ini padaku. Seorang adik laki-laki. Kakek, ini Tuan Kobayashi. Lin Tiangsui adalah keluarga Lin di Jiangdu. Sekolah besok adalah tetangga Jiangdu. Satsuki, kamu pergi dan buatkan kami teh. Aku akan bicara dengan adik laki-laki ini sendirian. Orang tua itu bahkan tidak menggunakan identitas tuan muda. Dan pengampunan dosa, tuan muda. Meskipun keluarga Lin melanggar 3 tahun lalu, tapi di dalam hati orang tua yang renta, hanya ada mantan kepala keluarga Lin yang layak untuk itu. Posisi kepala dari 4 keluarga besar Jiangdu. Terima kasih, Tuan Yun, kan. Keluarga Jiang difitnah secara tragis tahun itu. Jadi saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya terlalu cepat. Orang tua yang sudah uzur masih ingin meminta satu hal. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda akan setuju dengan Anda. Sudah tua, warisan keluarga Yin di masa depan, harus diberikan kepada cucu perempuanku yang kecil, Yin Xinyu. Warisan keluarga Yin di masa depan, harus diberikan kepada cucu perempuanku yang kecil, Yin Xinyu. Tapi kamu juga melihatnya, ada terlalu banyak orang di keluarga Yin yang tidak berpikiran benar. Kupikir, sebelum aku pergi, cari dukungan untuk Satsuki. Oh, kakek, jangan bicara sembarangan. Tuan Kobayashi dan saya bahkan bukan teman sekarang. Jangan bicara omong kosong. Karena dia sudah tua dan sakit, dia tidak lagi setuju. Saya pergi dulu. Oh ya. Biaya rawat inap dibebankan ke kartu saya. Aduh, dasar kepala batu. Selama itu anak biasa, mungkin kakek.
Tapi dia anggota keluarga Lin. Lagi pula, masih keluarga Yin kita yang naik derajat. Kakek, apa maksudmu? Bukankah keluarga Lin sudah bangkrut sejak lama? Kalau mau salahkan, salahkan kakakmu yang suka ikut campur. Aku dibuang dari rumahmu. Hari ini aku akan membiarkannya masuk dengan tegak. Keluar dengan cara menyamping dan berhenti. Li Tianxuan, kau datang cukup cepat. Ding Yiming. Biarkan saja kau pergi. Orangnya ada di tanganku. Apa hakmu untuk memerintahku? Lin Yanxia, kulit adikmu sangat licin. Bukankah orang tua itu akan dicium oleh sampah keluarga Lin? Kau hampir tidak malu saat mati. Aku akan mengambil adikmu. Semua orang bahagia. Yin Limin, kau berani menyakitinya. Aku akan membuatmu dikubur. Li Tianquan, kau bisa melihat dengan jelas. Ini wilayahku. Semua orangku yang berdiri di sini. Apa hakmu untuk mengejarku? Kau berani pergi ke yang terakhir. Percaya atau tidak, di depanmu. Tidak apa-apa. Berikan padaku. Tidak mungkin bisa bersama denganku. Hadiahnya 10 juta. Kakek Ringolin. Maaf, aku dibesarkan, tanpa sengaja menyinggungmu. Jika kau tidak punya uang, letakkan saja. Simpan untuk Hades. Turunlah, kakak, dan ambillah. Siner-siner. Apa yang terjadi padamu? Peri-peri-peri. Apa yang terjadi padamu? Barang tidak berguna. Kamu bilang, Tuan Muda. Tuan Muda, saya tidak menjaga keluarga Lin ini saat itu. Saya tidak punya muka untuk bertemu denganmu. Paman Li, cepatlah. Saya akan menyerahkan ini padamu. Bahkan jika aku mati, aku bisa merasa tenang. Ini bukan salahmu. Ayo. Kamu bilang. Kecelakaan mobil di tempat lubang hitam Beixue dan Kota Tujuh Dewa pada tahun itu. Menjadi pasien vegetatif. Aku berjuang untuk hidupku. Hanya dari tangan sopir truk itulah dia mendapatkan kantor. Itu karena aku tidak memiliki kemampuan untuk menjaga armor roh. Selama bertahun-tahun, dia telah diburu oleh dua kekuatan. Untuk bertahan hingga hari ini. Hilangnya Tuan Muda, Tuan, dan Nyonya. Itu adalah salah satu kekuatan yang mendudukinya. Kamu mengatakan ada hal lain yang terjadi dalam hilangnya orang tuaku. Lebih banyak Tuan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kurasa itu adalah sutra hati pengobatan yang dijaga keluargamu selama beberapa generasi. Aku telah memperoleh warisan tanah obat dari persiapan. Sutra hati bumi obat itu mungkin adalah kekuatan batin dari kultivasi. Kamu bilang bahwa roh drama yang kamu inginkan ada di tanganmu. Tuan Muda hanya bisa memberitahu Tuan tentang masalah ini. Kamu tahu, saat itu, keturunan keluarga Lin menyebarkan berita. Barulah dia menyingkirkan momok pembunuhan. Almarhum. Luar biasa. Di mana aku bisa menemukan yang baru yang bisa ditekan? Harta karun gas beracun di dalam tubuh. Kalian berdua bisa menontonnya dengan santai. Yo, bukankah ini Tuan Muda tertua dari keluarga Lin? Ah, kamu sekarang bahkan tidak sebaik seekor anjing. Lin Tianxue, aku benar-benar tidak menyangka kamu sudah mati. Keberadaanmu mengotori mataku. David Feng.
Kamu lupa saat dulu kau jadi pesuruh di depanku. Putus, masuk ke dalam. Oh, aroma ini sedikit kurang. Orang-orang tidak tahan lagi. Bos, aku khawatir tidak bisa datang ke tokomu lagi di masa depan. Bos, aku khawatir tidak bisa datang ke tokomu lagi di masa depan. Cium ini. Baunya seperti apa? Sansao, ini tidak berbau. Aroma asam yang menyedihkan. Hahaha bos. Bungkus gelang ini. Tunggu, aku ingin gelang ini. Cepat, kurang. Apakah menurutmu gelang ini terlihat bagus? Lihatlah bosnya. Bungkuskan untukku. Bos membungkusku. Atau buatkan gesper. Gelang ini jelas yang pertama kali dilihat kakakku. Ini milikku di tanganku. Dasar bodoh masih mau bertarung denganku. Coba lagi. Sakit sekali putus cinta. Wanitaku, kamu tidak ingin hidup lagi, ya? Ah, Van Dawei, jaga wanitamu sendiri. Jika kamu berani menghina adikku lagi, coba saja. Tungku kain ini digali oleh keluarga Sang. Setelah ribuan tahun, lihat, sutra hijau ini tidak putus. Bos, aku ingin tungku ini. Bagus, kipasnya kurang. Bos, saya ingin anggur ini. Baiklah, lihat saja. Bos, saya ingin jepit rambut tembaga rusak ini. Beli sekumpulan kotak tembaga dan timah yang rusak. Takut ditertawakan orang lain. Bos, bungkus kedua barang ini untuk saya. Tidak enak jika nasi kurang atau nasi kurang. Bungkus. Ayo. Macan tutul salju. Dia adalah ahli barang antik. Jangan datang jika Tua Zhu ada urusan. Adik laki-laki, bisakah kamu meminjamkan jepit rambutmu? Adik laki-laki, bisakah kamu meminjamkan jepit rambutmu? Apa bagusnya jepit rambut berkarat dan rusak ini? Zhou Lao, saya bisa memiliki kil kain dari dinasti Sang dan Zhou. Anda lihat. Haha, hanya karena kamu bodoh bukan berarti semua orang salah. Adik laki-laki, kamu juga tahu cara melakukannya. Saya berhasil menemukan jepit rambut berjambul ini. Ini bukan Kaisar Tang, yang di belakang. Ups, saya bingung. Saya juga beruntung. Saya tidak tahu ini adalah hutang orang tua. Orang awam terlihat bersemangat. Orang dalam melihat kebenaran. Sudah ku bilang, pemisahan ini 2 kali lipat harga pasar 20 juta. Apa-apaan? Apakah anak ini bisa seharga uang sebanyak itu? Ah, kamu bisa mendapatkan balai apapun di toko ini. Kau pantas memegang rumput. Zhou Lao bergantian dengan para wanita dan saudari. Silakan. Jadi kamu bisa mengusirku. Kamu juga tidak bertanya, siapa yang berani berhenti denganku di kategori Jiangdu. Aku juga bukan vegetarian. Silakan. Besok aku akan memilikimu. Kamu memilih untuk memilih hari ini, dan cepat atau lambat kamu akan kembali dan pergi. Adik laki-laki memikirkan seperti apa bentuknya.
Tidak puas, lalu kamu membawa jepit rambut dan aku ke rumah Zhou. Aku di halaman keluarga Zhou. Ada banyak sekali ramuan obat yang berharga. Pilihan ada padamu, ramuan. Kebetulan penyakit siner membutuhkan obat spiritual berusia seabad. Lebih baik mencoba keberuntunganmu. Duduk. Wang Bo, tehnya adalah. Kinger, kamu keluar dulu. Zhou Lao, dari mana benda ini berasal? Zhou Lao, dari mana benda ini berasal? Oh, ada apa dengan ini? Kamu juga bisa membeli jepit rambut berjambul jika kamu mau. Tapi aku khawatir tidak akan bisa mendapatkan 20 juta. Adik, kau tidak tahu, meskipun keluarga Zhou kita bukan orang terkaya, tapi aset keluarga. Ada benda ini, kau orang yang sekarat, keluarga Zhou juga akan merosot. Lalu bagaimana kau bisa mengumpulkan 20 juta? Adik, kita tidak bisa jual beli, dan tidak bisa bermurah hati. Kau mengutuk keluargaku Zhou hingga hancur. Beberapa arti, benda ini adalah pembunuh besar, meskipun mungkin untuk menghasilkan uang. Tapi kaisar adalah wadah bangkir. Bagaimana kau bisa kentut? Anjing liar ini yang datang berani bertingkah liar di keluarga Zhouku. Bajingan itu tidak memanggil siapapun untuk memukulnya keluar. Percaya atau tidak, dalam 3 hari, keluarga Zhou pasti memiliki garis keturunan langsung, Nanding, yang meninggal secara kejam. Tidak lebih dari 3 hari, keluarga Zhou akan memiliki seorang pria keturunan langsung yang meninggal secara kejam. Bah! Dasar sampah, kau tidak ada apa-apanya. Juga berani mengutuk keluarga Zhou. Aku datang ke keluarga Zhou untuk menipu uang. Keluar dari sini, sudah kubilang. Keluarga Yo tidak akan memberikan 1 butir sisa makanan pun pada anjing liar sepertimu. Sepertinya keluarga Zhou bukan tempat yang stabil. Kasus. Tuan, oh tidak. Nyonya Sao mengalami kecelakaan mobil di jalan. Apa yang kau katakan? Anak-anak Nyonya Sao tidak selamat. Sepertinya bayi laki-laki. Bagaimana mungkin? Bukankah itu bagus? Tolong selamatkan keluarga Zhou. Ayah, cepat, jangan tertipu oleh penipu ini. Istri dan anak-anak tidak segera meminta maaf. Jika Anda bisa membantu keluarga Zhou saya mengatasi kesulitan ini, Ganoderma lucidum darah seharusnya ditawarkan secara gratis. Kasus, saya akan mengurus urusan itu sendiri. Kamu jaga baik-baik hatimu. Roh jahat dari benda ini sudah dihilangkan. Pesona penulis tidak perlu pergi. Wang Bo. Hei, untuk Tuan Lin. Tuan Lin, mulutku yang busuk ini berbicara sembarangan. Jangan kaget, Lingzi salju berusia 1000 tahunku akan dianggap sebagai penebus dosa-dosamu. Ambillah. Semua ini salah Li Tianxuan yang terkutuk itu. Dulu membuatnya koma. Itu terlalu ringan untuknya. Seharusnya dia dihancurkan menjadi debu sejak awal. Kabar besar telah sampai ke Jiangdu. Ada seorang master yang menyembuhkan pria tua dari keluarga Yin dan pria tua Yin itu sakit parah. Ah, apakah Xiao Tao juga selamat? Aduh. Tiga hari kemudian adalah pesta ulang tahun kakekku. Semoga kamu bisa. Bagaimanapun, saya sudah mendengar kabarnya. Datang atau tidak datang terserah kamu. Kegembiraan. Tinggalkan undangannya. Saya akan pergi kalau ada waktu. Penyakit Xiao Tao tidak ada apa-apanya. Dengan kekuatan master ini, saya pasti akan memenangkan kejuaraan turnamen Holy Hand. 3 hari kemudian, juga merupakan jamuan ulang tahun pria tua Yin. Master ini pasti akan pergi untuk berpartisipasi. Saya sudah membeli hubungan dengan keluarga Yin. Mendapatkan undangan ke pesta ulang tahun, jika kamu bisa berhubungan dengan master ini. Keluarga Sen masih tidak ada apa-apanya. Mari kita semua bekerja sama.
pasti akan bisa memenangkan posisi pertama dari 4 keluarga besar. Selamat ulang tahun untuk sesepuh pertama. Pemulihan awal dari penyakit serius. Saya belum sempat menemuimu. Hati keluarga Lee sudah cukup. Bukan penyakit serius sedikit pun, membuatmu menjadi orang tua abadi yang keras. Aku lakukan. Mari kita lihat siapa yang menarikmu keluar dari Kabupaten Yama. Kakek, jangan lihat itu. Dia tidak datang. Oh, sayang sekali. Aku akan membicarakannya nanti. Di luar pintu orang tua itu, Qi Tiancheng, putra dari keluarga Qi, meminta untuk bertemu. Qi Tiancheng. Kau tidak mengirim undangan kepada Qi Tiancheng, kan? Bagaimana dia bisa datang? Yo, aku bilang dari mana datangnya rasa asam yang menyedihkan ini. Ternyata itu adalah anjing sampah dari keluarga Lin. Qi Tiancheng memberimu pelajaran. Jangan selamatkan aku. Kamu hanya anjing tersesat. Aku malu datang ke sini. Ini tempat di mana orang rendahan sepertimu bisa datang. Kau keluar dari sini, atau aku akan suruh orang memukulmu keluar. Jangan terlalu marah, takutkan sampah ini sampai mati. Mari kita tutup mulut perlahan-lahan. Bagaimana saya tidak ingat meminta saran dari Kijia Songguo? Yin tua, saya dengar hari ini adalah jamuan ulang tahunmu. Jadi tidak diundang. Berikan saya ucapan ulang tahun. Itu tidak cukup untuk harganya. Seseorang untuk mengantar tamu pergi. Yuan Lao. Saya Snow shut up. Jika keluarga Qi kami tidak memenuhi syarat, maka sampah ini tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Saya bisa mendapatkan hadiah tetapi tidak bisa memberikannya. Kalian semua bergantung padanya, pada cara yang tidak pantas. Dan membawa beberapa baju besi putih yang tidak dapat dijelaskan. Delusi untuk diakui oleh 4 keluarga besar Jiangdu. Seseorang. Seret mereka untukku. Naga perak, dengarkan aku menjelaskan tentang naga perak. Tuan Kobayashi, tolong jangan. Hei, Tuan muda. Aku baru saja menakuti kamu. Itu semua adalah Yin Jiazu kita. Zhou, Yin Lao, kamu serius? Mungkin ini tabib ajaib yang memulai mesin jahat dari merek terkenal itu. Tuan Li, kamu benar-benar suka ikut campur. Bagaimana mungkin seorang tabib ajaib muncul begitu saja? HMPH, itu hanya istri keluarga Lin. Lagi pula, itu tidak akan dianggap penting. Masa-masa paling gemilang telah berlalu. Hanya keluarga Yinmu yang masih seperti bayi. Bawa dia ke atas. Dengan identitas sebagai tunangan Yin Xingyueku, bagaimana cara naik ke meja? Li Bobang, aku akan membersihkanmu. Apa yang bisa dikatakan tentang istri keluarga Lin? Itu tunanganmu. Hahaha, kamu tidak takut mengatakannya. Tertawa lebar, Li Hongtao. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan terlalu senang, keluarga Yin kami tidak menerima kamu untuk mengantar tamu. Tuan Lin, hati-hati jangan sampai membakar dirimu sendiri. Aku akan mengambil mayatmu dari Janis. Tunggu saja. Bagaimana? Apalagi yang harus dikatakan? Ya. Kamu tahu. Ayo. Ada apa denganmu, Tuan? Ayahmu sakit. Cepat kembali dan lihatlah. Hati-hati berjalan di depan ayahku. Kamu tunggu aku. Tunggu anakku pulang dari luar negeri. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Baik, aku akan menunggu. Tuan muda mengampuni dosa. Gadis Xiaoyu tadi juga cemas. Itulah mengapa aku membuat keputusan ini. Kamu sudah tua dan serius. Aku sekarang memfokuskan seluruh energiku pada Chen Zhen. Keluarga Lin sedang di atas pondasi. Aku benar-benar tidak peduli membuatmu mencarinya. Aku bisa melihat bahwa gadis ini benar-benar sedih.
Adapun bagaimana perkembanganmu di masa depan, semua tergantung pada takdir. Kapan kakakku akan bangun dari tempat tidur? Berlutut dan tunggu kakakku menyelesaikan bulan terakhir. Ini akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Apakah ada kabar tentang kesepakatan tahun ini, Tuan Muda? Lelang. Ini adalah para peserta terakhir dalam lelang. Gaharu berusia 100 tahun. Penawaran No. 1. Apakah ada pembeli lain? Li Sao, jangan khawatir. Kita pasti akan menang malam ini. Omong kosong. Pembakar dupa, kecuali keluarga Li saya. Siapa lagi yang memiliki kekuatan ini? Siapa kamu? Apakah ada undangan? Apa maksudmu? Kamu miskin dan masam. Saya tidak tahu apakah kamu mencuri undangan ini. Mata anjing memandang rendah orang. Mata anjing memandang rendah orang. Buka. Seseorang membuat masalah di pintu. Apa yang terjadi? Buat keributan. Ada 2 hantu malang di pintu Tuan Zhou. Aku memanggil seseorang untuk membawa mereka keluar. Tuan Zhou itu bajingan. Berani tidak hormat kepada Tuan Lin. Kemas barangmu dan pergi sana. Tuan Lin adalah perhatianku. Kau bisa ampuni kami kali ini. Tuan Lin, beritahu aku sebelumnya lain kali. Aku sangat baik melahirkan orang. Persiapkan sebelumnya. Keramahan yang buruk hari ini. Terima kasih atas pengertiannya. Waktu tidak lagi awal, masuk dulu. 50 juta. Kurang ajar, kau tidak tahu pesaing hari ini. Apakah mereka semua sudah dikontrak oleh kesopanan kita? Undur dan pergi dari sini. $50 juta. Kurang ajar, kau tidak tahu butik hari ini. Apakah mereka semua sudah dikontrak oleh Li Sao? Teman-teman, keluar dari sini. Pelelang bukanlah penguji mengemudi. Aku bilang, siapa itu? Bukankah ini Lin Dagongsi yang disebut sampah? Aku ingin melihat anak keluarga Lin yang sampah ini. Bagaimana cara membahas apa yang harus dilakukan dengan keluarga Li kami? 80 juta, 80 juta. Tuan Lin, apakah Anda ingin saya memberitahu ayah saya untuk datang? Tidak. 80 juta satu blok. Lin Tiancheng, kau mempermainkanku. Baik. HMPH, aku tidak menyangka kau adalah seorang laki-laki yang hanya mengandalkan wajah tampan. Aku memang punya kemampuan untuk hidup dari perempuan. Benar-benar menjalin hubungan dengan keluarga Yin. Apakah menurutmu keluarga Yin berada di depan keluarga Li kami? Ada bagian untuk bicara. Apakah menurutmu keluarga Yin berada di depan keluarga Li kami? Apakah kamu punya bagian untuk bicara? Keluarga Yin tidak lebih dari rak kering di dinding luar. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kami bahkan tidak membayar sepatu keluarga Li kami. Tuan Muda, Tuan, menyuruhmu segera kembali. Aku ada urusan penting untuk dibahas denganmu. Aku akan membereskanmu lain hari. Pelan-pelan, tidak usah diantar. Ada apa? Apakah ada yang tidak nyaman? Aku sudah jauh lebih baik. Kali ini di dalam hatiku. Tuan. Tuan. Orang tua keluarga Li sakit parah. Li Hao mencari dokter terkenal di mana-mana, menanyakan kabarmu. Jangan khawatir, 4 keluarga besar Jiangdu, aku akan mengawasi mereka satu persatu. Apa itu Tuan Muda Li Tianxuan? Nona Li, dia. Dia bisa melakukannya sekarang. Li Hao, aku di sini untuk membicarakan bisnis. Maksudmu apa? Yin Xinyu, jangan malu. Tentu saja aku sudah lama mengejarmu, dan kamu tidak setuju. Dalam sekejap mata, lebih baik dengan sampah bernama Lin.
Bukankah kamu menamparkan wajahku? Pergi, siapa yang aku temani bukan urusanmu. Seseorang membawakanku anggur merah berhargaku. Seongnam Express. Aku akan mencoba mencari cara lain untuk mendapatkannya. Tapi minumlah segelas anggur ini. Kamu tidak boleh mengganggu Lin Tianquan lagi. Nona Yin sombong. Hentikan. Siapa yang seharusnya aku menjadi? Ini bukan sampah dari keluarga Lin. Yin Xinyu, bukankah kamu menyukainya? Aku akan bersenang-senang di depannya hari ini. Qin Tiangxuan, kau berani memukulku. Rumahmu benar. Akan kutunjukkan seberapa cepat kau menjadi buta, atau seberapa cepat kau melakukannya. Li Tiangsui, kau berani memukulku. Jangan lupa bibitmu yang sakit, adik perempuan, bajingan. Berani meracuni jika terjadi sesuatu. Kakak. Jalan. Kakak, bukankah ini kakak cantik dari terakhir kali? Kau bisa menjaganya. Aku akan pergi mengambil obat. Jangan pergi. Kakak, sebaiknya kau tetap di sini bersama kakak Ing. Aku saja yang pergi mengambil obat. Kau demam. Aku akan menyekanya untukmu. Keringat. Apa sih yang kau rasakan terhadapku? Aku. Tuan muda itu tidak baik. Qi Tiancheng telah bergabung dengan keluarga Li, mentransfer semua saham camilan di tangannya ke keluarga Li. Qi Tiancheng telah bergabung dengan keluarga Li, mentransfer semua saham batu roh di tangannya ke keluarga Li. Sebarkan berita itu. Besok adalah hari pernikahan. Ini masalah menutup jaring. Siapa kau? Apa kau punya rumah? Apa kau tahu siapa yang bertunangan di dalam? Jiangsu Qijia, ada orang-orang besar yang punya pengaruh. Kau baik-baik saja, jangan menghalangi. Setelah benturan, siapa yang tidak sanggup? Beraninya kau mengatakan itu kepada Tuan Lin. Orang yang tidak percaya, seret dia ke bawah untuk diberi pelajaran. Tuan Lin minta maaf untukmu. Biarkan yang kecil pergi. Zhou tua, kamu juga ada di sini. Di dalam hatiku, hanya pahlawan seperti keluarga Lin yang layak menjadi kepala dari 4 keluarga besar di Jiangdu. Sayangnya, Tuhan melakukan apa yang diinginkan manusia. Tapi keluarga Zhou saya bersedia naik ke puncak lagi bersama Shaofu. Terima kasih Tuan Zhou atas dukungan Anda. Saya berterima kasih kepada ayah saya atas nama keluarga. Haha. Bukankah ini anjing liar keluarga Lin? Hei, aku tidak punya makanan untukmu.
Kenapa kau meledak saat menciumnya? Bukankah ini anjing liar keluarga Lin? Aku sendiri menciumnya dan datang. Ahaha. Kamu tidak sabar untuk melihatnya. Seorang wanita yang menjaga dirinya sendiri selama beberapa tahun. Bagaimana kamu mendapatkannya dari satpam saya? Benar. Hahaha. Kau sudah bilang sebelumnya, Lilin hari ini di ruang gua dijamin akan meninggalkan tempat yang baik untukmu. Benar. Terlihat lebih bagus lagi saat kamu memakai topi ini. Semoga nanti kamu bisa mengendusnya. Lin Tianshan, kau masih berani datang. Bagaimana satpam di pintu gerbang melakukan tugasnya? Semua kucing dan anjing diizinkan masuk. Jangan keluarkan aku dulu. Aku sudah memperingatkan diriku untuk tidak berkelahi. Berhenti menantang batas kesabaranku. Lepaskan aku. Lin Tiangshuan, kau tidak lihat ini wilayah siapa? Kau seenaknya di sini. Aku akan mengambil kembali hidupku hari ini. Bawa seseorang padaku. Bawa seseorang padaku. Aduh, Pak Tua, aku benar-benar tidak menyangka kau akan datang. Keluarga Kimu tidak punya muka sebesar itu. Biarkan aku datang langsung. Yun Lao. Aku sarankan kau segera lihat situasi. Jika kau masih membantu keluarga Lin, sampah ini, aku khawatir keluargamu akan hancur dan kau akan mati. Beraninya kau tidak sopan kepada kakekku. Li Xinyu, kau baru saja dipermainkan oleh Li Shao. Busuk. Berani kau menyentuhku. Lin Tiangsu, kau tidak mau tahu ini tanah siapa. Jangan kira aku akan takut jika kau datang untuk mencuci rumah. Jika kau tidak menjilat bersih telapak sepakuku hari ini. Jangan harap bisa keluar. Aku tidak datang begitu saja. Aku juga punya hadiah pernikahan untuk kalian berdua, anjing. Pengakuan sopir truk yang memberikan perintah itu. Dan bukti kejahatan keuanganmu. Aku melakukannya dengan mulus. Bagaimana kau melihat masalah-masalah ini terkait kebangkrutan? Pikirkan saja pelan-pelan. Berhenti. Bagaimana jika kamu punya bukti? Ada juga dukungan Li Jia di belakangnya. Aku tidak membunuhmu 3 tahun lalu. Sekarang jika aku membunuhmu, aku tidak akan menikahi siapapun. Siapa yang ingin kamu dapatkan? Siapa yang ingin kamu dapatkan? Kamu juga, mulai hari ini, keluarga Zhou kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung keluarga Lin, membangun kembali kejayaan. Bawaan. Kita dilahirkan untuk saling mencintai sebelumnya. Kamu tidak akan begitu kejam untuk memasukkanku ke dalam. Lin Tianshuan sekarang adalah tunanganku. Harap perhatikan proporsi. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa masuk ke keluarga Yin? Apa hubungannya denganmu? Bai Sue, aku sudah melakukan yang terbaik untukmu. Apa yang kau lakukan padaku? Bagaimana dengan Lin Jia? Aku akan membalas semuanya padamu. Menyesalinya. Tidak sama sekali. Mari kita bicarakan urusan kita perlahan. Sampai jumpa. Apakah Tuan Muda punya kabar untuk Xinjing? Tuan Muda punya kabar bahwa dia menginginkan kitab hati bumi. Tuan Muda, Anda bilang menemukannya dari ruang belajar pencuri tua itu. Lepaskan buku ini. Hei, Tuan Muda, sebaiknya jangan terlalu dekat dengan keluarga. Hati manusia tidaklah kuno. Bagaimana jika dia akan mengambil kitab hati obat? Baiklah, hati-hati. Qi Tiancheng adalah sampah yang tidak berguna. Baik sebelum dia masuk, perusahaan sudah mencoret semua saham. Aku tidak kehilangan terlalu banyak. Tuan Li, Anda sudah mendapat dukungan dari Yo dan Yin.
Itu terdaftar ulang. Apa? Keluarga Zhou juga ikut bergabung. Kalau begitu aku akan memotongnya duluan. Tuan muda, ini adalah ramuan baru yang saya dapatkan bulan lalu. Saya kira Anda tidak akan membutuhkannya. Zhou Lao memiliki hati. Ini tidak baik, Pak Tua. Pemegang saham dari baris ke-13 orang membuat masalah. Para petarung yang mengatakan mereka membeli kembali semuanya palsu. Apa yang dibawa pergi oleh kakek muda oleh orang-orang itu? Apa? Jangan terburu-buru melihat apa yang terjadi. Perintahkan saya untuk turun dan kepung dengan 13 baris. Itu seorang jurnalis. Mengurus hubungan itu. Hentikan. Yo. Pak Tua Zhou. Kenapa hal kecil ini membuatmu khawatir? Sepertinya aku cukup besar di sisi ini. Keluarga Sun benar-benar berani menindas saya. Sepertinya kau mulai tidak sabar. Zhou Lao. Disitulah tempatnya. Aku memunggungi keluarga Li. Sedang datang. Aku akan naik ke atas kepalamu, kau. Ah, jaga mulutmu. Kalau tidak, aku akan memotong lidahmu meskipun tanganku kotor. Siapa kamu? Siapa kamu? Cari mati. Kau memang hebat. Hari ini kuharap kau masih bisa sombong. Jangan lupa. Zhou Li masih di tanganku. Keluarga Zhou merusak begitu banyak barang. Lihat bagaimana kamu menuai hasilnya. Apa yang kamu lakukan padanya? Dukung keluarga Lin. Nasib sampah ini, itu untuk membuat anakmu makan seumur hidupnya. Ambil. Kau adalah abadi tua, tidak ada perbedaan antara obat-obatan. Jangan berhenti dulu. Tidak bisa berhenti. Berhenti sekarang, semua pekerjaan telah hilang. Kau tidak diracun. Bagaimana ini bisa mandiri? Itu sesuatu. Berani bermain-main di depanku. Siapapun yang mengatakannya tidak bisa salah. Kamu tidak bisa salah. Apa yang dikatakan dokter ilahi? Bagaimana mungkin ada kesalahan, dokter ajaib? Kakak batu. Jangan tanya saya. Saya belum mau mati. Jangan tunggu Li Jia bergerak. Aku akan membuatmu mati sekarang juga. Katakan, aku bilang tidak. Ya. Adalah Li Jia yang menyebarkan berita itu, kata dokter ajaib gereja, malam sebelumnya. Tiba-tiba muncul. Bergabung dengan kubu keluarga Li, keluarga cucu kita. Termasuk dua seperti kamar dagang 4 lautan. Mereka semua pergi ke dokter ilahi. Itulah mengapa mereka membiarkan upacara itu hancur. Dokter ajaib mungkin telah mengabdikan hidupnya. Saya bertemu dengannya sekali secara kebetulan. Di mana dia berada? Dia sudah mati. Ular itu akan segera dihabisi. Kita harus tenang sekarang. Keluarga Zhu dibunuh secara brutal. Bawalah aku, 10.000 putra. Kamu diam-diam melindungi keluarga kami, terutama Yin Xinyu. Jadilah. Kesehatan kakek belakangan ini tidak sebaik dulu. Yang paling mengkhawatirkanku adalah bahwa aku percaya pada pernikahanku. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku tahu. Kamu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Akulah yang seharusnya tidak mendesakmu. Aku pergi dulu.
Julie. Bulan sabit, kamu bertahan. Bulan sabit, kamu bertahan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi di masa depan. Bulan baru dan bulan baru. Lebih baik menyambut perahu daripada hati, tapi butuh seorang kekasih untuk membantu perahu. Aku mengerti. Jika keluarga Li berani menyentuh Xiaoyu, aku hanya mempertaruhkan hidup tua ini dan tidak akan membiarkan mereka pergi. Tenanglah, Ying Lao. Aku pasti akan membuat keluarga Li membayar 2 kali lipat kerugian yang menyedihkan. Aku akan membuat keluargamu membayar harga kegagalan yang menyedihkan. Lihat, Tuan Muda, bagaimana persiapan barang-barangnya. Tuan Muda bisa tenang, semuanya siap untuk berangkat. Aku akan menyimpan bola ikan besar untukmu malam ini. Ini raja ikan besar dengan nilai pasar 20 miliar. Kau mempermainkanku, tidak berani, tidak berani. Berani-beraninya aku memintamu mati. Seseorang menawar. Masih ada orang yang berani merampas raja ikan besar dariku. Aku akan lihat siapa yang begitu berani. Masih bingung harus melakukan apa. Kenapa kamu belum memanggilnya masuk? Silakan masuk. Saya memilihnya besok. Ini bukan rumah lelang. Aku khawatir kau tidak akan mendapatkan hidupmu kembali. Aku khawatir kau tidak akan mendapatkan hidupmu kembali. Nomor 1, kamu benar-benar berpikir, sekarang ini Jiangdu, dunia milik keluarga Limu. Lin Tiangxuan. Apa hakmu untuk membandingkan dirimu denganku, anjing tersesat? Bahkan jika kamu sekarang mendapat dukungan dari keluarga Zhou dan keluarga Li, kau layak menjadi manusia. 2 miliar. Aku akan menentukan raja dari ikan besar. Hanya 2 miliar. Ini adalah aset keluarga Limu. Kamu sialan, apa hakmu menertawakan aku? Aku akan bertaruh dengan seluruh properti keluarga Lin. Ditambah lagi kamu punya 1 tangan. Ambil dirimu sendiri, Tuan Muda, jangan impulsif. Omong kosong apa? Jika kamu ingin mengambilnya, kamu akan mengambilnya. Saya sudah bertahun-tahun berjudi batu. Dia juga bisa membuatnya mematuk mataku. Hari ini aku tidak hanya menginginkan uangmu, aku ingin nyawamu. Ayo pergi. Apakah Yue Xuan melihatnya? Masih terlalu terlambat untuk mengenalnya. Bebek Mandarin sudah bertahun-tahun berjudi denganku. Akhirnya melihat pertandingan Bebek Mandarin. Tidak mungkin akhirnya melihat Bebek Mandarin bergabung dan mempermainkanku. Lin Tiangxuan, apa maksudmu? Ayo lakukan. Li Tiangxuan, lepaskan aku cepat. Kamu sampah. Jika tidak, keluarga Li tidak akan pernah membiarkanmu muncul di Jiangdu lagi. Halo. Ini adalah kasino. Bersedia berjudi dan kalah. Aturan berjudi. Kamu Li Gongxi seharusnya lebih tahu dariku. Kamu bilang itu tergantung tangan kiri atau tangan kananmu dulu. Lei Gongxi, aku mohon padamu, tinggalkan aku sendiri. Aku bersedia memberikan semua asetku padamu. Jangan banyak omong, kau tahu apa yang kutanyakan. Tapi aku benar-benar belum pernah melihat wajah asli dokter ajaib itu. Setiap kali pesan itu dikirim jauh-jauh. Tapi dia sepertinya mirip dengan asistenmu. Kau bilang kau dan aku hanya tahu sebanyak itu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Tuan Muda duduk. Biarkan mereka sendiri. Sampai jumpa bersama. Mereka menyalakan api bersama. Kamu bajingan. Mengalahkan keluarga Li kami.
Itu semua karena Lin Yunshan yang tidak berguna. Jika bukan karena dia, diam. Ayah, ada apa denganmu? Ayah, ayah, Cheng, ayah. Saya mohon, selamatkan ayah saya. Dokter ajaib bodoh. Aku tahu itu akan baik untukku. Ini semua salahku. Dokter dewa, selamatkan ayahku. Saya bukan dokter sungguhan. Apa yang kamu katakan? Dokter ajaib yang sebenarnya adalah Lin Tiangxuan. Jika bukan karena beberapa orang bodoh yang membantunya, goblin-goblin itu sudah lama menjadi milikku. Seluruh dunia, sampah itu tidak mungkin. Berani kau mengungkap keberadaanku, pergilah dan mati. Berani mengungkap perbuatanku, dan mati. Menurutku, pencari keuntungan ini beracun. Jangan pukul saya lagi. Tuan muda, Paman Li memberitahu saya untuk kembali tadi malam. Tapi saya tidak melihat Anda. Anda terluka. Cedera kecil Tuan muda ini tidak seberapa bagi saya. Paman Li telah bekerja keras untuk Anda kali ini. Lebih baik manfaatkan cedera Anda untuk istirahat yang baik. Tuan, saya punya banyak nutrisi untuk Anda. Anda salah. Tunggu sampai ada tugas. Saya akan memberitahu Anda sewajarnya. Tuan muda, tentang sutra hati pengobatan. Apakah Anda punya waktu untuk mencapai pencerahan? Saya baru-baru ini menemukan sebuah buku kuno. Mengapa tidak Anda ambil dan coba? Tentang sutra hati pengobatan. Apakah Anda memiliki keinginan untuk mencapai pencerahan? Saya baru-baru ini menemukan sebuah buku kuno. Mengapa tidak Anda ambil dan coba? Ayah, bagaimana kamu bisa lebih peduli tentang gaji farmakologi daripada aku? Tuan, aku hanya ingin memenuhi permintaan terakhir istri dan tuanku. Cukup berpura-pura kamu punya hati untuk melakukannya. Mengenai obat dari sutra hati, aku tidak sengaja menemukan rahasianya. Latihan-latihan itu maju dengan pesat. Apa katamu? Paman Jin, aku sudah lama tidak makan masakanmu. Oke, Nyonya besar, aku akan memasaknya sendiri. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan. Aku tidak mau keduanya. Kirim saja ke sini. Hidupmu ada di depanmu, sebelum kamu bisa meniupnya. Andai saja aku bisa terus seperti ini denganmu. Kapan sih kamu akan menikahiku? Aku ingin menunggu sampai urusan ini selesai. Menikahimu di pemandangan indah dan mengantarmu masuk ke pintu. Aku ingin menunggu sampai urusan ini selesai. Menikahimu di pemandangan indah dan mengantarmu masuk ke pintu. Kamu takut dengan sutra hati Kaisar Yao. Efeknya pada tubuhku. Bagaimana kamu tahu? Sejak kecelakaan mobil terakhir, tubuhku bereaksi banyak. Terutama saat dekat denganmu. Ini akan menjadi sangat lemah. Yin dan yang diperbandingkan, satu saling menggantikan. Gunakan tubuhmu untuk melakukan hukuman. Masih terlalu berisiko. Aku tidak peduli. Selama kamu bisa di sisiku, aku yakin kamu mampu. Bulan Barat Tiangxuan. Ayo bertunangan. Begitu. Rahasia sutra hati Kaisar Yao sebenarnya adalah keseimbangan Yin dan Yang. Dapatkan saja Yin Sinyu di tanganmu. Anak-anak keluarga Lin tidak takut. Kakak ipar, aku di sini untuk menjemputmu. Sing, baunya seperti apa? Harum sekali. Sin Er, baunya seperti apa? Harum sekali. Itu adalah bau mengantarmu ke surga. Bulan Sabit. Tuan Sin Er. Kau bilang jangan menyembunyikannya.
Sejak kapan kau mulai ragu? Sejak hari aku bertemu denganmu. Aku punya ingatan, meskipun, tapi tidak pernah percaya siapapun. Kenapa? Selama kau menyerahkan kitab hati obat, aku akan bisa pergi dengan selamat. Jika tidak, bunuh dia. Tian Kuan tidak peduli padaku. Keluarkan hatimu. Kitab hati obat adalah tradisi leluhur keluarga Lin. Jangan membungkam seseorang. Diam. Lin Jinxuan, tunanganmu benar-benar galak. Aku tidak tahu kamu ada di tempat tidur. Tombak hati musuh iblis benar-benar sesuai dengan namanya. Kenapa? Kenapa? Tidak mungkin aku. Jelas kamu adalah keluarga Lin. Kenapa? Kepalaku sakit. Sin R. Lin Yixuan. Jika kau membunuhku, kau tidak ingin tahu keberadaan orang tuamu seumur hidup. Kau pikir aku akan menjadi bahaya bagimu, Tuan. Jangan bunuh aku akan mengatakan apapun. Katakan, gadis besar, akulah yang menggerakkan rem. Akulah yang menggerakkan rem. Aku pergi ke sutra hati obat. Lin Ruhuai tewas di tempat. Sedangkan ibumu, sejauh ini, belum dibunuh. Aku ingin kau bayar dengan nyawamu. Kata-kata pengakuan, tetaplah di Aula Yama dan katakan pada ayahku. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Ada alasan untuk kejadian ini. Aku akan memberimu pernikahan besar nanti. Selama kau di sisiku. Kakak ketiga, tuan muda keluarga Zhao, ada di sini. Kau Fangu. Dia sudah kembali ke Cina. Kakak ketiga, tuan muda keluarga Zhao, ada di sini. Wu Fange, dia kembali ke Cina. Kakak ketiga Lin, kau kembali. Saudari hati. Siapa ini? Bagaimana cara keluar dari rumahmu? Dia adalah tunanganku, Lin Tianxuan. Oh. Aku ingat. Kamu adalah sampah keluarga Lin. Aku pernah dengar orang bilang begitu. Kamu telah menyembuhkan penyakit Pak Tua Yin untuk menjalin hubungan dengan keluargamu. Kebetulan aku juga seorang dokter. Apakah kamu tertarik untuk bersaing denganku? Aku bertanya padamu. Tidak tertarik. Kakak. Kamu bilang kamu menemukan bandit seperti itu. Zhao Yunfan. Beraninya kamu menghina tunanganku lagi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingat cinta lama. Zhao Yunfan, kamu berani menghina tunanganku lagi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingat cinta lama. Hanya akan bersembunyi di belakang wanita dan menjadi raja pengecut. Apa keahliannya? Pernahkah kamu mendengar kontes tangan suci? Kontes tangan suci. Itu juga keluarga Lin Tianxuan yang melarikan diri dalam keadaan terpuruk. Bagaimana para pelayat tahu? Kamu. Lin Tianxue, kenalan. Keluarlah dari keluarga Yin secepat mungkin. Bukankah kau baru saja menyingkirkan keluarga Li yang tak berguna? Keluarga Zhaoku bukan petani keluarga Li biasa. Aku sudah terlalu sering mendengarnya. Tak ada yang mendapat tawa terakhir. Joy. Kali ini aku kembali. Ini untukmu. Aku menyarankanmu. Angkatlah lebih awal dan kembalilah. Jika tidak, aku punya solusiku sendiri. Dan ya, paru-paru keluarga Lin. Mari kita semua
paru-paru keluarga Lin akan melihat. Tuan Muda. Zhao Yunfan adalah murid langsung dari King Xuanmen. Dia juga juara piala tangan suci terakhir. Kita tidak boleh memprovokasi mereka dengan sembarangan. King Xuanmen. King Xuanmen adalah metode utama dari piala tangan suci Jiangdu. Ini adalah rumah bagi beberapa nama teratas dunia. Bagaimana dengan Zhao Yunfan? Dia adalah kandidat terbaik untuk kepala King Xuanmen berikutnya. Maka aku akan menjadi dermawannya. Ada juga King Xuanmen. Sampah dari keluarga Bos Lin sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Berani datang ke King Xuan, seolah-olah dia datang dan pergi. Kamu tahu cara melakukannya. Keluarga Yin dan keluarga Zhou mendukung Lin Tiangxuan. Mereka adalah fokus dari kamar dagang 4 lautan kita. Bos, tenanglah, besok, aku pasti akan membuat Lin Tiangxuan, cucu itu, datang menangis dan memohon. Silakan. Nona, tidak baik. Seseorang sedang membuat masalah di perusahaan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Hei, kamu ini apa? Duduk. Nona Li adalah King Kuan Wenchang di bawah. Datang ke sini hari ini. Hal utama adalah meminta Nona Yin untuk ikut dengan kami. Itu adalah Zhao Yunfan yang memintamu datang. Haha. Bagaimana bisa sampah dari keluarga Lin itu mengurusiku? Di bawah bujukan Nona Yin. Mereka yang tahu zaman adalah Junji. Jika aku tidak ikut denganmu hari ini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan lupa, ini adalah grup film dan televisi kami. Jangan lupa. Ini adalah grup Michaels kami. Tuan Zhang, tolong kembali dan beritahu Zhao Yun. Tidak mungkin aku akan bersikap baik padanya. Biarkan dia mati dalam hukuman ini. Kasus. Nona Lin, jangan terlalu memikirkannya. Apa yang kamu lakukan? Menunggumu. Kamu menghalangi pintu. Jangan menipu orang juga. Terserah kamu. Yo. Beraninya kamu datang. Serahkan segera. King Xuanmen bukan tempat yang berani didatangi sembarangan orang. Kamu tidak perlu bos untuk menghadapimu. King Xuanmen bukan tempat yang berani didatangi sembarangan orang. Kamu tidak bisa menggunakan bos. Kakak Crescent. Apa yang kamu sembunyikan? Aku sudah lama pergi. Kamu menjalin hubungan dengan orang lain. Zhang Yifan, saya pikir Anda salah paham tentang hubungan kita. Saya sudah memperlakukan Anda sebelumnya. Ketika kakak laki-laki. Tapi saya tidak ingin ada hubungan lagi dengan Anda di masa depan. Kamu kejam. Ah, bagaimana? Apa yang saya lakukan sebelumnya hanya angan-angan. Apa bedanya saya dengan anak Lin Tiangxuan? Dulu kita memiliki hubungan yang begitu baik, hanya saja seekor anjing menggonggong padamu beberapa kali. Kamu tidak bisa hidup tanpanya. Lepaskan aku. Kamu mesum. Lepaskan aku, dasar mesum. Lepaskan aku? Kenapa harus melepaskanmu? Kau memang ditakdirkan untuk menjadi milikku. Aku tidak percaya kamu tidak memiliki aku di hatimu. Hentikan. Datang.
Bagus. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu kembali. Jarum kematian, bagaimana kau bisa? Aku membersihkan kekuatan batin Xuanzong. Hentikan. Ini aku, dan aku akan membunuhnya. Diam. Aku tidak menyangka kau begitu kompetitif. Membuat hitam menjadi putih. Biarkan aku tenang bahwa King Xuanmen akan diserahkan kepadamu. Aku tidak menyangka kau begitu kompetitif. Membuat hitam menjadi putih. Biarkan aku tenang bahwa King Xuanmen akan diserahkan kepadamu. Ini bukan pelajaran. Akulah yang tidak bisa mengajar. Kau boleh pergi. Aku menunggumu di kontes penembak. Berjalan dengan gembira. Sembilan buku jarum ilahi. Aku tidak mengira kau benar-benar mengikuti kompetisi penembak. Keluarga Lin ku menghilang selama 3 tahun. Seperti itulah Koto sekarang. Sekarang aku harus merebut kembali posisi milik keluarga Lin. Sekarang aku harus merebut kembali posisi milik keluarga Lin. Sayangnya penyelenggaranya adalah Kamar Dagang Empat Lautan. Keluarga Zhao sebagai presiden utama pasti akan dihina. Kalau begitu biarkan mereka melepasku. Kupikir ada sesuatu yang luar biasa dari paman itu. Ternyata hanya sisa-sisa keluarga Lin. Mari kita bicarakan isi sistem kompetisi. Sombong sekali. Ayah, lihatlah. Konten acaranya. Sangat sederhana. Lebih baik menaklukkan kejahatan keluarga pangeran, Marga Lin. Apakah kau berani menerimanya? Ayo pergi. Ayo pergi. Jika tidak punya kemampuan, jangan mempermalukan diri di sini. Menyerah dan pulanglah lebih awal. Buang-buang waktu semua orang. Tidak perlu bersiap, langsung ke langkah berikutnya. Pamer tanpa malu. Penipu sepertimu tidak layak menjadi dokter. Bagaimana rasanya? Nak, aku baru saja melihat gerakanmu yang penuh semangat, tegap, akurat, tanpa ampun, dan berpengetahuan. Nak, aku baru saja melihat gerakanmu yang penuh semangat, tegap dan tanpa ampun. Ini tahu caranya. Penyakitmu tidak lain adalah gas beracun. Keluarkan gas beracun itu. Tubuh secara alami baik. Apa artinya itu? Wang Lao. Jangan dengarkan dia. Dia hanya tidak bisa menyebutkan nama penyakit. Aku di sini untuk memberikan omong kosong. Jelas bahwa kamu tutup mulut. Kerajaan dari Empat Lautan. Biarkan hantu memanen lembah dan istirahat sebentar. Terima kasih untuk panggung utama. Tuan muda, selamatkan cucuku. Selamatkan dia.
Paman, selamatkan cucuku. Bow, selamatkan diriku sendiri, susu. Kenapa kamu jelek sekali? Energi jahat masuk ke tubuh. Kasihanilah. Itulah mengapa kau memanggilku. Aku tidak bisa memikirkan siapapun selain dirimu. Ini akan terus berlanjut seperti ini. Aku tidak bisa menahannya lagi. Berapa lama kondisi ini bertahan untuk tubuh otot darahnya? Sudah lebih dari setengah tahun. Aku telah ditanya oleh berbagai macam dokter. Les, maksudmu diselamatkan olehnya. Orang lain tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Orang lain tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Betapa berbedanya. Energi jahat di tubuhnya sudah dikeluarkan. Tunggu sebentar. Semua masalah ada di gelang ini. Gelang ini adalah gelang yin dan yang diwariskan turun-temurun di keluarga kerajaanku. Bagaimana mungkin ada masalah dengan seorang gadis yang mengenakan teknik sulur duri? Gelang itu tidak bermasalah, hanya saja taktiknya dipasang oleh orang yang memiliki niat. Betapa besarnya keberanian. Siapa yang memakan empedu macan tutul yang ambisius? Pertanggungjawabkan pada keluarga kerajaanku. Ah, ada apa denganmu? Pasti orang yang bermarga Lin yang menghancurkan formasi. Tubuhnya terkena dampak balik. Ayah, kamu tidak perlu khawatir. Saat aku menjadi seekor anjing, menghancurkannya tidak sama dengan menghancurkan seekor semut. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Su Yazi masih menolak untuk melepaskan. Ayah, kamu tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Aku tidak bisa membayangkan bahwa keluarga Zhao begitu ambisius. Tujuan akhir mereka belum pasti saat ini. Namun, kamu harus berhati-hati. Aku melihat bagaimana kamu menggunakan susunan itu. Ini agak mirip dengan kepala King Xuanzong. Apa yang kamu katakan? Aku melihatmu menggunakan teknik ini. Ini agak mirip dengan kepala King Xuanzong. Apa yang kamu katakan? Kamu yakin melihat modus operandi pria itu? Sangat benar. Jubah King Xuanzong terkenal di sungai dan danau karena Jarum Dewa 9 lagunya. Saya pernah mendapat kehormatan melihatnya sekali saat saya lebih muda. Aksi-aksi ini benar-benar tak terlupakan. Ingatlah bahwa masalah ini tidak boleh dicari secara eksternal. Siapa yang menyakitimu? Ao. Zhao Jiamuzi. Mereka ingin merampok. Ya. Aprikot. Kamu adalah aprikot. Kamu adalah aprikot. Kakak, dia bangun. Minum obatnya.
Sin Er. Kamu telah bekerja di Jiaozuo selama bertahun-tahun ini. Kenapa? Kenapa kamu tidak keluar dan mengakui kami? Aku malu pada ayahmu. Andai saja setelah kecelakaan mobil tahun itu, aku tidak pergi sendirian. Dia tidak akan berakhir tanpa tulang. Tapi sekarang baik. Belum terlambat. Tapi sekarang sudah baik. Belum terlambat. Apa itu? Ini adalah kunci dari petunjuk bawah tanah King Xuanzong. Tersembunyi di dalamnya adalah jilid kedua dari Sutra Hati Bumi Obat. Dia menunggu. Salah. Kalau itu tidak tepat. Kamu bisa tenang. Aku pasti akan melatih Lin Tiangxuan pertama milik Shen Guang untuk membalaskan dendammu. Membalas dendam. Keluarga Zhao telah merencanakan selama hampir 10 tahun. Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kung Fu kucing berkaki 3 milik Zhao Yunfan tidak perlu ditakuti. Swear, kamu terlalu meremehkan sutra hati si adik. Xuan Er, kamu terlalu meremehkan Sutra Hati Bumi Obat. Buku pertama adalah tentang roh. Lalu jilid kedua. Itu benar-benar kekuatan batin untuk mengubah nasib melawan langit. Xing Er punya beberapa kata, dan aku ingin menjelaskannya kepada kakakku sendirian. Xing Er, kamu bersama dengan gadis dari keluarga Yin. Apakah Shen Hao kerabatnya? Bagaimana kamu tahu? Volume kedua dari Sutra Hati. Itu memberitahumu persis cara memecahkannya. Yin dan yang itu baik. Ibu bereinkarnasi. Kita harus memperkuat kewaspadaan kita akhir-akhir ini. Terutama para wanita di keluarga. Apa maksudmu? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Ayo kita cari perlahan-lahan. Bagaimanapun, lebih baik berhati-hati. Istirahatlah yang baik. Susu sangat cantik. Mau kemana ini? Aku akan pergi kencan. Terakhir kali, Lin Tianxuan datang untuk mengobatiku. Aku belum berterima kasih dengan benar kepadanya. Tuan muda memiliki kontrak pernikahan. Tidak banyak. Maafkan aku yang masih gadis muda. Bukankah keluarga Wang langsung naik ke langit dalam satu langkah, melonjak? Hahaha. Kakak Lin, kau ingat aku. Kau bukan cucu perempuan keluarga Wang. Wang Susu. Aku tahu kau ingat aku. Bilang, ada apa denganku? Kau sangat keren. Aku cinta yang ini. Aku cinta kamu. Aku punya tunangan. Kau akan terus menggangguku seperti ini. Jangan salahkan aku jika aku tidak baik padamu. Kau mengatakannya tadi. Aku senang melakukannya dengan sia-sia. Pengadilan surgawi, apa sih yang dia lakukan selama ini? Tidak ada pembicaraan tentang pernikahan. Mungkinkah karena dia
Jika aku membiarkanmu mati tanpa tempat dikuburkan, aku menangkapnya, Tuan Muda. Katakan di mana basis rahasia Duan Yunfan disembunyikan. Aku tidak tahu. Kau dan aku sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kau dan aku sebenarnya tidak tahu apa-apa. Aku akan memberimu kesempatan lain. Aku bilang, aku mengatakan apa yang kukatakan. Nyalakan amplifikasi. Bos, di mana kau mati? Zhao Yunfan, jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuat kematianmu memalukan. Yo, benar-benar kau. Suan-Suan Xiaolin, tunggu saja dan datang ambil jenazahnya. Suan-Suan. Xin Er, apakah kau tidur? Binatang itu manis. Tuan, kami telah menjadi mentor dan murid selama bertahun-tahun. Itu adalah hal yang buruk untuk dikatakan. Serahkan Lin Xin Er. Ayolah. Selama kamu mengatakan bagian selanjutnya dari Sutra Hati Bumi. Keluarga Zhao kamu sama kejinya. Hei! Gadis yang tidak duniawi ini tidak. Maka kamu. Ada apa dengan hatimu? Ada apa? Tentu saja, itu sesuai dengan hati dari Sutra Hati Kaisar Obat. Itu hanya masalah memetik yin dan menambah yang. Berani menjadi persis seperti aku. Menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Bintang-bintang. Zhao Yunfan. Ambil nyawamu. Siapapun, aku akan mengambil nyawamu. Beri makan. Cherry, mereka sudah dalam perjalanan. Bertahanlah sebentar lagi. Cepat. Kitab hati Kaisar Iblis masih di tangannya. Jangan biarkan dia kabur. Jaga mereka. 1000 salju. Hati-hati. Ini benar-benar formasi. Paman. Ayah. Paman. Tenang. Lin Tiangsui. Aku akan memberitahumu sekarang, siapa penguasa permainan ini. Aku akan memberitahumu sekarang, siapa penguasa permainan ini. Aku mencabik-cabiknya. Itu untuk menyingkirkan saksi. Segala sesuatu ada di dunia persilatan. Mudah. Apakah kerja kerasku selama 10 tahun ini? Aku tidak pantas menjadi pemenang. Biarkan aku, sampah ini, mengirimmu ke neraka secara pribadi. Seribu salju. Sukacita di hati. Liontin Giok. Liontin Giok. Giok hati. Bagaimana dengan Liontin Giok? Di dalam formasi yin yang berputar ini, aku masih yang memegang kendali. Bagaimana dengan Liontin Giok itu? Di dalam formasi yin yang cepat berlalu ini,
Aku masih yang memegang kendali. Huan akhirnya kau sadar. Ada apa denganku? Kamu berada di bawah pengaruh kuartet Sendai. Memaksa menerobos alam Su Xiwei. Aku hampir menjadi gila. Di mana bulan sabit dan bulan baru? Aku hampir menjadi gila. Kegembiraan di hati. Di mana dia? Ibu Xuan tahu aku memberitahu kabar itu. Kamu tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Buat dia senang. Apa yang terjadi padanya? Dia mungkin tidak akan bangun. Apa yang kamu katakan? Kegembiraan sebelum datang kepadamu. Persembahan sudah siap. Kesutra hati bumi. Kamu hanya mengolah rohmu. Tidak ada latihan pikiran. Xingyue bersama dengan hidupnya sendiri. Untuk membantumu menerobos kultivasimu. Kamu akan baik-baik saja. Aku pasti akan membuatmu lebih baik. Tidak pernah baik-baik saja. Hei, aku menemukanmu. Siapa yang kamu cari? Hanya saja kalian semua jahat, membuat ikanku kabur. Siapa dirimu? Orang yang ditakdirkan untukmu. Berlatih kedokteran untuk menyelamatkan orang. Napas yang bau. Bagaimana kamu bisa menembus? Roh jahat. Apa yang sebenarnya terjadi? Roh jahat. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu. Kitab Hati Bumi Kedokteran. Ini adalah kitab suci dengan misi berlatih kedokteran dan menyelamatkan orang. Warisan. Meskipun dia bisa membantu saya melawan musuh-musuh saya, tapi itu juga akan perlahan menggerogoti hati Dao asliku. Pencerahan dapat dicapai melalui pencapaian ajaib ini. Apakah itu kamu, Satsuki? Satsuki, akhirnya kamu bangun. Yang terpilih oleh surga. Apakah itu kamu, Satsuki? Satsuki, akhirnya kamu bangun. Tian Xuan, terima kasih selalu bersamaku. Saat aku tidak sadarkan diri, aku bisa mendengar semua yang kamu katakan. Aku bilang akan merawatmu. Hujan ringan. Akhirnya kamu bangun. Jika kamu tidak bisa bangun lagi, aku khawatir tidak akan bisa bertahan dengan tulang tua ini. Kakek membuatmu khawatir tentangku. Satsuki.
Ada apa dengan Satsuki? Xuan Er, kamu. Kekhawatiran adalah kekacauan. Satsuki, ini adalah denyut bahagia. Haha adalah denyut kegembiraan. Hahaha, denyut kegembiraan itu sangat baik. Hahaha. Oke, bagus. Batu di hatiku akhirnya bisa jatuh ke tanah. Hahaha. Besok pertemuan kuartet akan diadakan. Lihat apa lagi yang harus kamu katakan. Selain proses normal, saya juga punya sopir. Harapan untuk bukti mengemudi. Kurang bukanlah kepunahan keluarga Zhao. Pertanyaan yang ingin saya pelajari secara formal di akhir bulan. Ini bagus, biru. Satsuki tidak putih. Awalnya, Satsuki tidak menunggu dengan sia-sia. Ayah, sekarang keluarga Lin telah pulih. Kamu adalah kepala dari 4 keluarga besar. Aku harap kamu punya penggaris di bawah rokmu. Ketenangan pikiran. Layak untuk putra Lao Lin. Apa yang kubaca itu benar. Pendahulu. Aku adalah teman ayahmu. Sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, dia telah meramalkan masa depan. Kamu sudah ditakdirkan. Aku di sini untuk membantumu, tapi sebab akibat terakhir ini. Aku membantumu mendapatkan sebabnya. Kau bantu aku Liao selama 3 hari. Kepala Sekte King Xuan, tunggu kiri untuk membongkarnya. Xuan Er, King Xuanzong akan berada di tanganmu di masa depan. Jangan khawatir, saudara tidak jujur. Dan juga, surat dari orang-orang tua Xiaoyozi memintaku untuk meneruskannya kepadamu. Menerima murid bisa dianggap sebagai pengabulan keinginan. Anak itu cukup lucu. Saudara, kamu harus bersiap secepat mungkin. Kakak Xingyue sudah dalam perjalanan. Ya, semoga semuanya berjalan lancar. Aku ingin memberinya pernikahan yang tak terlupakan dan megah. Jangan khawatir, aku yang urus. Li Lao senang. Bukankah kemarin kamu diatur untuk menjemputnya? Yin Lao senang. Kemarin bukanlah sebuah pengaturan. Apakah kamu akan menjemputnya? Satsuki, sesuatu terjadi padanya. Pusat penahanan sudah mengirim orang keluar. Pekerjaan biasa di semua benua. Kirim lagi sekelompok orang dan kuda untuk memanggil keluarga menjaganya. Hei, Tuan. Istriku menyuruhku memanggilmu. Apa yang Tuan katakan? Nyonya bilang dia menunggumu di tempat biasa. Membuatmu baik. Xin Yang bilang dia menunggumu di tempat biasa untuk membuatmu baik. Kupikir kamu tidak bisa menemukanku. Jangan bercanda seperti itu lain kali. Siapa yang membuatmu menolak untuk menikah denganku? Aku senang menikahimu.